Halo semuanya. Nah, kebetulan saat ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di bidang akuntansi yang tentunya ini merupakan mata pelajaran khususnya kelas 10 akuntansi. Nah, baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan rangkuman dari materi yang harus kita pahami hari ini. Merupakan di sini salah satunya penjelasan teknologi bidang akuntansi, ada dampak teknologi terhadap akuntansi, perkembangan teknologi yang terpengaruh pada akuntan, ancaman dan peluangnya, seperti itu. Jadi perlu saya ingatkan lagi, tentu ini berhubungan bagaimana sih tentang perkembangan yang saat ini yang ada pada akuntansi di zaman teknologi yang semakin canggih. Nah, selanjutnya di sini kita bisa perhatikan penjelasan teknologi di bidang akuntansi itu salah satunya bahwasanya penerapan teknologi informasi itu tentu kita menggunakan perangkat lunak yang biasanya kita sebut itu software, dan tentunya bertujuan untuk membantu dalam memudahkan kegiatan kita dalam mengelola manajemen akuntansi, serta kita bisa, ini merupakan perubahan teknologi dengan cara yang konvensional menuju ke lebih yang canggihnya lagi, seperti itu ya. Nah, contoh aplikasi yang biasanya digunakan untuk accounting sebenarnya banyak ya teman-teman, banyak sekali. Nah, kalau saya bisa sedikit cerita, untuk di tingkat SMK itu biasanya itu yang sering digunakan itu MIOP atau Microsoft Accounting, atau bisa juga dia Accurate. Nah, jadi tergantung dari setiap sekolah memilih aplikasi apakah yang kira-kira diterapkan di sekolah masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat bagian dari aplikasi itu ada Krista, Microsoft Excel, dan Accurate Accounting, MIOP. Nah, seperti itu. Dan yang lain sebagainya. Excel juga bisa sebenarnya. Dan jadi tentunya penggunaan aplikasi tersebut bisa kita gunakan tergantung dari kebutuhan yang perlu kita gunakan dalam mengelola akuntansi tersebut ya. Nah, dampaknya tentu pasti ada ya, dampak atas perkembangan teknologi itu terhadap akuntansi itu ada. Nah, di sini kita rangkum sebenarnya lebih dari 3 ini juga sebenarnya banyak sekali ya teman-teman ya. Tetapi kita ngambil poin-poinnya saja. Tentu di sini dampak positifnya tentu mempermudah kita atau mempercepat untuk membuat data dalam laporan keuangan. Selanjutnya membuat data laporan itu lebih akurat dan memudahkan kita dalam pembuatan pembukuan. Nah, dampak negatifnya ya tentu mengurangi lapangan kerja pasti, karena memang sebagai seorang akuntan itu otomatis ruang gerak mereka semakin terbatas. Selanjutnya bisa terjadi kebocoran data ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena memang dengan semakin canggihnya teknologi mungkin ada kelemahan dari segi data kita misalnya dibajak. Nah, itu tetap pintar-pintar kita untuk menjaga kerahasiaan laporan kita, keuangan kita ya teman-teman ya. Nah, ini perkembangan teknologi yang terpengaruh pada akuntan. Nah, ini juga saya rangkum ya, sebenarnya banyak ya teman-teman ya, akan tetapi ini sebagai gambaran aja bagi kita bahwasanya pengaruh perkembangan teknologi itu terhadap akuntan itu di sini menimbulkan banyak aplikasi yang memudahkan dalam pembuatan pembukuan, karena munculnya beberapa software yang mampu melakukan penjualan otomatis dan
Jadi seorang akuntan itu tentu mempermudah ya pekerjaan seorang akuntan dalam mencatat transaksi sampai ke tahap penyusunan laporan keuangan. Nah, tentu selain itu kita harus tahu ancaman peluang dengan adanya teknologi di bidang akuntansi. Nah, di sini ada beberapa item, yaitu ada perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak software yang membantu pencatatan, perkembangan teknologi yang memberikan ancaman, tetapi memberikan peluang bagi profesi akuntansi. Dengan adanya software akuntansi akan membantu untuk mempersingkat proses pembuatan laporan keuangan. Dan ini terakhir, peran akuntansi yang semakin luas karena perusahaan akan tetap membutuhkan akuntan untuk menganalisis data seperti ya dalam kondisi keuangan perusahaan yang perlu dilakukan analisis. Nah, tentunya peran akuntansi yang semakin luas ya karena memang perusahaan ya tetap membutuhkan seorang akuntan secanggih-canggihnya teknologi zaman sekarang seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas bisa mampir di babak materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.